Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Amelda dengan NIM 2280220014 dari kelas A dan rekan saya. Saya Hafid Rahman Hakim dengan NIM 2280240059 dari kelas A. Oke, pada video kali ini kami akan mempraktikkan program sederhana dengan menggunakan bahasa Python dasar. Program yang kami buat ini tujuannya itu untuk menghitung gaya yang bekerja pada suatu benda berdasarkan massa dan percepatan. Melalui program ini, kami akan menjelaskan beberapa konsep dasar Python seperti variabel, percabangan, perulangan, fungsi, struktur data, pemrograman berorientasi objek, dan penggunaan modul. Oke, pertama kita mulai dari sintaks dasar. Kita mendeklarasikan dua variabel yaitu massa dan percepatan. Kita juga menambahkan komentar di mana menggunakan tanda pagar untuk memperjelas fungsi dari tiap baris kodenya ini. Terus pada bagian ini kita juga menggunakan tipe data float untuk bilangan desimal dan fungsi printnya. Maka pas di kitaran di sini akan muncul nilainya. Di sini kenapa belum dikasih nilainya? Karena pas di terminal supaya orang ketiganya dimudahkan bisa mencari nilai sendiri seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita gunakan struktur kontrol di mana ada percabangan dan pengulangan. Di sini dipakai komentar supaya biar nggak keikut keran. Betul banget Teh Jessica. Coba kita lanjut kerannya. Nah, di sini X-nya kenapa di negatif? Karena di sini nilainya -2. Terus kita juga memakai kayak perulangan teman-teman, memakai while con. Nah, kenapa ini munculnya 2 di awal? Karena konnya mulai dari 2 teman-teman. Terus kenapa ini cuma hanya sampai 6? Karena di sini batasnya sampai kurang dari 7. Kita sekarang buat fungsi untuk menghitung gaya. Oke, kita ini dulu komentarin. Habis itu di sini kita juga mencoba yang perbedaan retrun sama yang print biasa teman-teman. Ini kita cek. Terus kalau yang pakai retrun kita bawa lagi. Ini coba kita run teman-teman. Nah, di sini yang print hasilnya nggak bisa dikali 2 karena print hanya cukup sekali teman-teman. Namun yang di retrunnya dia bisa 2 kali. Nah, maka hasil pertama 5 tambah 4 terus dikali 2 jadi 18 teman-teman. Iya, jadi kalau print itu hasilnya nggak bisa digunakan kembali. Sedangkan kalau return itu bisa berkali-kali ya, Kak? Iya, betul banget ya Jessica. Oke, kita lanjut mungkin ke struktur data kali ya, Kak? Boleh. Nah, ini Kak. Kenapa nih Kak? Dia nilainya 4 di sini pas di run.
Oke, kan kalau misalnya karena di sininya nilainya Mhm, satu dan mhm, kalau 5 itu dinilai 5 ini dinilai itu 5 kan ini. nol Oh, gitu. Jadi begitu. mulainya dari nol. Nol, Oke. satu, 2, 3. Jadi nolnya itu dihitung. Oh, gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita mau di sininya print nilai nol berarti yang munculnya 5. Oh, begitu. Oke. Oke, kita lanjut ke kelas ya atau fungsi kelas person ini. Kayak di sini bisa diketahui kalau di OPP ini kita bisa menjelaskan fungsi dari ini teman-teman. Nah, maka di sini yang F-nya itu 3 dan 30 karena dari persamaan yang di sini teman-teman. Ininya 3 sama 30. Iya, jadi di situ kan ada self. Nah, self-nya itu kan dia tuh merepresentasikan si objeknya, objek itu sendiri gitu. Hmm. Terus kan lewat self ini kita bisa mengakses atribut dari kayak di situ ada self-nya apa? Self massa gitu, self kecepatan gitu. Dengan metode tertentu. Nah, metodenya itu apa? Konstruktor initnya itu. Jadi si initnya itu metode metode khususnya, metode khusus yang otomatis dijalankan. Fungsinya itu dia memberikan nilai di awal pada atribut-atribut di kelas itu. Terus kalau untuk return kan udah dijelasin ya, kalau return itu lebih ke mengembalikan nilai yang memanggil lagi gitu loh, memanggil nilai yang sebelumnya udah pernah di run. Oke. Kita lanjut ke modul yang import matematika kali ya, Teh Oke. Jessica. Di sini kita buat. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Dikarenakan kita bisa menghitung nilai F-nya dari akar akar dari Dari gayanya gaya. Pak sekitaran. Nah, maka ini kita isi dulu. 4 di sini 5. Nah, kan di sini nilai gayanya kan 20 ya karena 4 kali 5. Mhm. Terus pas akar 20 itu ternyata segini, Teh Jessica. Wah, Nah, jadi makanya itu adalah penggunaan dari si ini ya kak, modul si math-nya itu, ya si import. square-nya. Maka dari itu fungsinya jadinya Python ini bisa loh jadi kalkulator juga, Teh Hmm, Jessica, dengan oke oke perhitungan oke. matematika. Ternyata ada kaitannya antara fisika dengan pengkodingan ya kak. Betul banget. Oh, jadi lebih paham dan lebih efisien nih buat Mm-mm. ngejalanin apa ngerjain permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada kaitannya. Betul banget, Teh. Juga dari praktik ini kami juga belajar bahwa setiap konsep dasar Python saling berkaitan juga yang tadi Teteh Hmm. bilang tuh sama dari fisikanya maupun matematikanya. Jadinya bisa lebih kompleks untuk pembelajaran masa depan loh Teh dari Hmm. Python ini. Yang lebih lebih yang harus diperhatiin kalau dari kita sih untuk belajar Python itu dasar-dasarnya ya kayak Betul. lambang-lambangnya juga ternyata berpengaruh untuk hasil di run nanti. Terus tadi Mm-mm. juga mau ngejelasin kalau misalnya ada di list sama dictionary itu ternyata dia itu list itu biasanya pakai kurungnya tuh kurung tegak kak. Kalau dictionary itu kurungnya tuh kurung kurawal biasanya. Jadi itu juga harus diperhatiin lagi ya teman-teman buat belajar Python ini. Terkadang kadang kalau misalnya kutipnya nggak tegak juga nggak bisa di run kak. Ya, ya. Jadi hal-hal kecil kayak gini juga harus diperhatiin buat ngejalanin si pengkodingannya. Oke. Mungkin itu saja kali Oke, ya. udah selesai Ah, nih. ah. Udah selesai Kak dari video ini. Iya, oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.